Shalom, selamat pagi, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Noni Luita SPD MPD dari SMPN 1 Atap 1 Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam apresiasi GTK Dedikatif tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan praktik baik saya yang berjudul Literanum Cerdas, di mana di sini adalah penguatan literasi sains dan numerasi kontekstual melalui pembelajaran berbasis masalah atau yang dikenal dengan PBL dalam implementasi pendekatan pembelajaran mendalam. Pembelajaran dengan metode PBL atau Problem Based Learning diharapkan mampu meningkatkan nilai literasi dan numerasi siswa di SMPN 1 Atap 1 Dusun Timur, di mana di sini saya melakukan praktik baik menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam yang memuliakan murid agar murid memiliki kesadaran, pemahaman bermakna, dan menyenangkan. Selamat menyaksikan. Di tengah sunyi pedesaan Kalimantan Tengah, berdiri sebuah sekolah kecil dengan nama SMPN 1 Atap 1 Dusun Timur. Setiap pagi saya menempuh perjalanan melewati hutan dan pepohonan, menuju tempat di mana ilmu dan harapan tumbuh dari kesederhanaan. Sebagai guru IPA, saya melihat banyak anak yang memiliki semangat belajar tinggi, namun terhambat oleh keterbatasan fasilitas dan minimnya sumber belajar digital. Dari sanalah lahir tekad saya untuk menciptakan pembelajaran bermakna yang menumbuhkan literasi dan numerasi siswa meski di tengah segala keterbatasan. Kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Pelajaran kita IPA. Semangat IPA. Banyak semangat. Semangat. Senyum. Yes. Luar biasa. Sebelum kita ke gangguan sistem pencernaan, Ibu bertanya dulu. Di sekolah ini LCD hanya satu, komputer hampir tak pernah menyala, dan koneksi internet pun yang sering terputus. Siswa-siswa saya datang dari keluarga sederhana dengan fasilitas belajar yang terbatas. Hasil rapot pendidikan pun menunjukkan literasi dan numerasi mereka masih sangat rendah. Namun bagi saya, keterbatasan bukan penghalang, melainkan tantangan untuk berinovasi. Dari segala situasi dan tantangan yang sudah saya hadapi, saya merancang pembelajaran berbasis masalah melalui program yang saya namakan dengan Literanum Cerdas. Literasi, numerasi, cerdas, efektif, reflektif, dan adaptif bagi siswa. Pembelajaran dimulai dari permasalahan nyata di sekitar kita. Di sini saya mengangkat kasus stunting yang relevan dengan pembelajaran IPA tentang gangguan pada sistem pencernaan. Siswa saya ajak membaca sebuah grafik gizi, menganalisis tabel, dan menulis solusi. Saya menggunakan handphone pribadi sebagai alat tayang dan printer pribadi untuk mencetak sebuah LKPD, di mana barang bekas, bahan alam juga saya gunakan untuk mengubah menjadi media belajar menarik. Dari keterbatasan yang lahirlah suatu kreativitas yang bermakna.
Sini kan sudah lengkap untuk bagaimana langkah yang kalian kerjakan, mulai dari menelaah kembang samping, kemudian mencari informasi mengenai gambar dan penyakit, terus berdiskusi menjawab pertanyaan yang ada di KKBD. Dari setiap langkah demi langkah pembelajaran berbasis masalah yang telah kami lakukan, melalui pendekatan pembelajaran mendalam, saya tidak hanya mengajak siswa untuk memahami konsep, tetapi juga menemukan makna di baliknya. Pertanyaan reflektif membantu mereka berpikir analitis dan menghubungkan konsep IPA dengan kehidupan sehari-hari. Disinilah saya menyadari pembelajaran yang bermakna seperti apa. Tidak lahir dari teknologi canggih, tetapi dari hubungan tulus antara guru dan murid, di mana guru bersikap memuliakan murid, agar murid hidup lebih berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Saya belajar bahwa tugas guru bukan hanya mengajar, tapi juga menuntun untuk anak mengenal dirinya dan lingkungannya. Pada akhirnya, praktik baik yang saya lakukan dengan judul Literanum Cerdas, penguatan literasi sains dan numerasi kontekstual melalui pembelajaran IPA berbasis masalah dalam implementasi pendekatan pembelajaran mendalam memiliki dampak nyata yang mulai terlihat. Siswa lebih berpikir kritis, berani berbicara, dan mampu mengaitkan ilmu IPA dengan kehidupan mereka. Kemampuan literasi dan numerasi semakin meningkat, dan mereka kini lebih sadar pentingnya hidup sehat. Bagi saya, setiap kemajuan kecil mereka adalah pencapaian yang sangat besar. Akhir kata, dari ujung dusun timur, saya belajar bahwa pendidikan sejati tidak bergantung pada kemewahan fasilitas, melainkan pada ketulusan hati. Literanum cerdas adalah wujud keyakinan bahwa setiap langkah kecil seorang guru dapat menjadi cahaya besar bagi masa depan anak bangsa. Selamat melakukan inovasi-inovasi besar bagi guru-guru yang dedikatif. Jangan pernah biarkan keterbatasan, baik itu teknologi, sumber daya, menjadi penghalang untuk kita terus berinovasi. Salam sehat dan bahagia. Dari saya, Noni Luita SPD MPD, perwakilan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, diapresiasi GTK, dedikatif tahun 2025. Sampai jumpa.